Ilmuwan itu menyiksa makhluk luar angkasa setiap hari, tetapi dia tidak tahu bahwa wanita pembersih rumahnya diam-diam mengamati semuanya. Setelah ilmuwan itu pergi, Emma perlahan-lahan masuk ke laboratorium dan memberi makan makhluk luar angkasa itu. Di bumi, satu-satunya manusia yang dipercaya oleh makhluk itu hanyalah Emma. Suatu hari, ilmuwan itu terlalu jauh. Tubuh makhluk luar angkasa itu sudah penuh luka. Ketika itu pun tidak cukup, ilmuwan itu memerintahkan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Emma gemetar. Dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan membawa makhluk itu keluar dari sana. Keesokan harinya, berpura-pura membersihkan, Emma masuk ke laboratorium. Namun, membawa makhluk luar angkasa keluar dari markas militer bukanlah hal yang mudah. Pertama, dia memiringkan kamera ke atas, dan begitu ada kesempatan, dia melepaskan rantai makhluk itu, menyembunyikannya di bawah pakaian kotor, dan keluar berjalan. Karena sudah bekerja di sana selama 2 tahun, dia melewati pintu tanpa ada yang menanyakannya. Makhluk itu membutuhkan air untuk bertahan hidup, jadi dia bersembunyi di bathtub Emma. Keesokan harinya, Emma pergi bekerja seperti biasa. Di sana, dia mengetahui bahwa tentara akan memeriksa setiap rumah di kota. Sementara itu, sisi berbahaya makhluk itu mulai muncul. Saat Emma tidak ada, makhluk itu memakan kucingnya dan mendorong suaminya sebelum melarikan diri. Cakar makhluk itu begitu tajam sehingga dorongan ringan saja melukai suaminya. Ketika Emma kembali, dia segera keluar mencarinya karena tahu jika tetap berada di luar, makhluk itu akan menjadi bahaya bagi semua orang. Akhirnya dia menemukannya meringkuk, penuh ketakutan. Di dalam sebuah teater, makhluk itu menyesali kesalahannya, dan Emma membawanya kembali ke rumah. Yang mengejutkan, tangan suaminya yang terluka sembuh sepenuhnya, dan makhluk itu bahkan menghidupkan kembali kucingnya. Melihat hal itu, Emma merasa lega saat menempatkan tangannya di kepala makhluk itu sebagai tanda pengampunan. Keesokan harinya, rambut yang rontok pada suaminya tumbuh kembali, dan tubuhnya yang menua mulai terlihat muda lagi. Mereka pikir akhirnya semuanya akan baik-baik saja, tetapi segera datang kabar bahwa kolonel itu sendiri akan memeriksa rumah mereka. Pilihan terakhir adalah melepaskan makhluk itu ke laut, di mana dia bisa menemukan makanan dan air. Memanfaatkan kegelapan, mereka melewati polisi dan sampai ke tepi pantai. Suami Emma bahkan bercanda dengan makhluk itu, memintanya untuk menyentuh kepalanya agar rambutnya tumbuh lebih banyak. Namun pada saat itu juga, peluru dari kolonel menembus dada Emma dan juga melukai makhluk itu. Kolonel mengira keduanya akan menanggung konsekuensi, tetapi makhluk itu menggunakan kekuatan penyembuhannya, bangkit, dan dengan satu pukulan membungkam kolonel itu selamanya. Dengan izin suaminya, makhluk itu menggendong Emma dan melompat ke laut. Menggunakan kekuatannya, dia tidak hanya mengembalikan nyawa Emma, tetapi juga memberinya kemampuan untuk bernapas di bawah air.